buff. Dan juga adanya Grand Dragon Spear ini. Haskell. Yes, tapi jangan lupakan bahwa Alucard juga sebenarnya ada hero yang bisa sustain ya, dan bahkan menang teamfight untuk hero-hero yang bisa gempok di early game. Yap. Karena dengan lifesteal yang dimiliki oleh dia. Wow, kejutan kembali muncul. Tadi ada Gord, sekarang ada Alucard. Mampukah sebuah unique heroes ini akan membawa kemenangan untuk Bigetron Alpha? Atau nantinya Onyx akan bisa memanfaatkan hal tersebut untuk mencuri 1 poin? Ya, dan bahkan dari Bigetron Alpha ini banyak hero-hero sisi yang mereka pegang sekarang. Dan ini agak berbahaya untuk tim Onyx sendiri. Kita tahu bagaimana hero sisinya. Terlepas daripada ada Valentina yang bisa copy, masih ada juga Edith dengan nomornya. Oke, kalau gitu kita lihat apakah dendam terbalaskan atau malah semakin menjadi dendam kesumat. Impel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of sound. Yap, dan dengan munculnya Alucard akan berada di jungle, sedangkan Fredrin akan dilempar nih ke XP untuk digunakan oleh Super Sorizo. Dan kita bisa melihat gimana power dari Edith ini yang sekarang udah menjadi prioritas juga, udah mulai mengganggu ini depan dari Bigetron Alpha pula. Oke, tapi sayang sekali Vin harus coba dimakan dengan first spot karena masih bisa digapai oleh Kiboy. Mundur ke belakang hampir saja. Sedikit lagi bisa dimakan oleh para pasukan dari Oni. Yap, hampir ya, tapi memang nggak mau coba untuk dipaksakan juga. Dan kita bisa melihat peraduan kedua belah XP laner. Boots ini cukup untuk bisa melakukan adanya cutting-cutting juga dengan adanya tenacity, bahkan bikin ke arah Encourage. Oke, tapi Super Ken di depan sana akan coba cara merangkap. Akan coba di all in. Super Ken gak ada lagi jalan untuk pulang. First blood didapatkan para pasukan dari Onyx. Alucard early game memang tidak memiliki damage yang sangat maksimal, tapi tentunya di arah mid to the late game ini akan cukup berbahaya. Oke, mid to the late game yang akan berbahaya, tapi sekarang Onyx masih coba untuk memegang kendali atas game yang pertama, di mana early-nya udah mulai terlihat ada pick off yang terjadi. Tapi pick off terjadi kali ini terhadap seorang Kiba yang masih memiliki flicker, kayaknya tidak akan bisa dimakan. Kalaupun dimakan all in yang sangat mahal, mereka akan mengeluarkan soft skill flicker. Kalau soft skill flicker keluar di turtle nggak worth it tuh. Ya, tapi ini dia mungkin untuk potensi yang bisa di-pick ya, karena ada Grand Dragon Spear, di mana ini adalah item yang baru keluar. Punya 70% 70 physical attack, 10% cooldown reduction, dan juga ada 20% untuk critical chance ya. Tapi yang diambil dari sini adalah bagaimana efek pasif dia, yang nanti setiap kali ada ultimate yang dipergunakan akan ada tambahan 15% movement speed. Yap. Dan biasanya ini cocok untuk Alucard juga ya. Betul. Dia bakal trigger dulu dari ultimate-nya. Dan untuk kali ini Super Key sudah siap untuk altar yang untuk bisa menjawab dengan prolong team fight. Tapi nampaknya Turtle yang pertama pun sudah mulai di reset. Untuk posisi turtle kali ini itu aku bilang sih nggak sehat untuk Bigetron Alpha. Karena Bigetron Alpha mungkin agak sedikit ketinggalan, yang Kiboy sudah level 4, berbanding terbalik Super Fin masih level 3. Kalau mereka memasangkan team fight, mungkin kali ini udah harus berpikir 2 kali untuk reset terlebih dahulu. Alucard belum punya power yang maksimal, sedangkan berbanding terbalik, buying time kembali terjadi dari pasukan Oni untuk membuat Bigetron Alpha gak langsung menyelesaikan turtle ini. Yap, dan kita bisa melihat dari Super Ken yang masih coba untuk catch up ya dari segi ketertinggalannya, karena dia tadi sempat kena first blood juga. Tapi dari segi levelingnya ya hanya ada terpaut sedikit aja, dan sekarang udah menyamakan dari segi levelnya juga. Turtle yang masih coba untuk di-setup pula oleh Sorizo sudah dihadiri dengan Super Ken, tapi zoning out. Zoning out kali incoming. Berarti bisa mendapatkan begitu saja. Menuju ke arah belakang, defense kembali terjadi ketahuan dari saat versi. Tapi nampaknya menimbulkan satu efek yang sangat mahal. Kiboy harus mundur ke arah belakang. Boot versus everybody. Boot akan dipakan. Dilenyapkan begitu saja. Pertukaran satu turtle dengan 1 point kill setidaknya masih oke. Membuat Super Ken mendapatkan 1 point kill yang mahal. Tapi dibalik itu semua, turtle masih menjadi poin utama. Super Sorizo terkena shadow kill. Tidak ada yang bisa menghentikan. Tidak ada Vini yang di dekat sana. Dia hilang. Solo pick off terjadi. Sorizo yang memang akhirnya dipunish, walaupun ditukarkan dengan dari nyawa dari Boots yang terjebak. Karena Bigetron Alpha mereka udah stick dengan adanya 4 player mereka untuk berada di area turtle. Tapi tadi dari Super Ken nggak sempat untuk keluarin retribution, sehingga turtle pertama pun bisa diamankan oleh Kairi. Ya, dan kita selalu melihat juga bahwa bagaimana dari kedua gold laner ini belum ada yang terlalu bergerak ya. Jadi mereka masih dengan saling farming. Jadi gengki kan sementara waktu masih terjadi untuk di area XP lane. Yap, dan Bootsnya bahkan ini udah dipegangin ya. Dia nggak bisa digerak terlalu luasa juga. Kena pull, kena efek down, kena efek knock up di bawah. Oh, dia mencapai. Dia super sakit, super tapi sat. Oh, happy birthday hampir terjadi di sana. Tapi harusnya apapun yang terjadi, Suns tetap bisa mengarah
ke arah Super Saiyan dan dapetin 1 buah point kill. Ya, Ghostbusters Harusnya. ya. Iya, Ghostbusters tetap dapetin 1 buah point kill sih. Oke, dan mohon bersabar dulu teman-teman. Tapi itu Super Saiyan yang bisa kita bilang ini cukup gold laner mandiri ya. Bener karena ya dengan Melissa punya Gaoe jelas dia mandiri dan ada gengkingan yang terjadi dari Onyx yang menurutnya bagus banget karena mereka masuknya satu persatu yang keluar pertama kaca dan akhirnya ada follow up lagi setelah tadi oke, ini gak tumbang tadi untuk Melissanya Super Saiyan. Sans akan masuk dengan Ghostbusters-nya dia nanti Shadow Stampede, Ghostbusters dan itu sepertinya sudah jelas di mana Super Saiyan akan tumbang nanti di Battle Plane. Ya, harusnya. Betul karena udah low HP ya dia. Udah nggak bisa bertahan sih, itu 1 burst aja hilang sih. Dan kalau misalnya kita melihat ada sedikit technical issue kali ini, kita juga menangkap kalau Keyboy ini udah melihat Saiyan jarang banget untuk di babysit. Dengan power dari strongest lane mereka yang ada di Ace dan mid lane, mereka tahu nih weakness lane dari Bigeton harus dimakan. Yap. Oke, tapi kalau ngelihat dari XP lane-nya ya, ternyata top 3 XP lane di week 3 ini didominasi oleh teman-teman dari Dewa United dan ada Sorizo nih, Super Sorizo yang nyelip di tengah-tengah. Yap. Di mana dia bertugas sebagai XP laner yang bisa bermain sebagai badan untuk teman-teman yang lain. Jadi 8.500 bukanlah angka yang kecil ya, kan itu adalah damage taken per menit, bukan per game. Team fight participation tidak terlalu besar, 45%, jadi jelasnya Sorizo mungkin akan melakukan push seorang diri ke distract untuk lawannya agar nyamper ke dia. Sementara untuk teman-teman yang lain ini akan bergerak untuk bisa mendapatkan keunggulan yang lain seperti nge-babysit di gold lane yang belum kita lihat sama sekali atau untuk memenangkan duel di mid lane dan juga di sekitar dari turtle. Tapi kan teman-teman, ini sebelum patch, dimana untuk patch yang sekarang sampai dengan level yang ke-6. Level 1 sampai 4 itu lama buat roamer, mid lane, XP atau mungkin untuk goldnya. Ya, dan patch sekarang tuh seru banget ya. Selain pasti berubah dari segi strategi, ini pick heroes-nya juga udah mulai bermunculan yang udah lama nggak kita lihat. Ya. Or Alucard di hari ini. Ya, kemarin ke retail. Di retail. Ya, ada juga. Jadi Kalau ini kan masuk ada sempat dipakai gitu ya. Cuman ini Sempat. Alucard jarang banget. jarang ya. Makanya kan kayak Alter Ego juga kemarin kan di season kemarin juga Yap. sempat bawain Alucard juga. Nah, tapi kalau melihat memang potensi banyaknya assassin yang bisa keluar, yang menurutku Alucard juga bagus untuk melawan assassin tersebut karena dia durable, dia bisa team fight, minusnya 1, one way ticket. Benar. Tapi burst-nya dia kacau sih. Iya. Burst-nya dia kacau. Nah, kalau ngomongin one way ticket, ini berhubungan langsung dengan Bigetron yang dia bermain dengan one way ticket juga. Yap. Terbiasa bermain dengan team fight yang dimana kalau mereka masuk dan tidak menimbulkan impact dalam team fight itu, entah objektif atau point kill, mereka akan rugi. Ya. Dan plan selanjutnya mereka hanya tinggal farming dan mendorong lane. Mereka udah mulai harus coba memikirkan permainan yang men-setup ketika gagal melakukan itu. Dan ini ada top 5 week 3 dari Pick Hero. Beatrix menjadi favorite masih ya. masih Beatrix, Fredrin, Valentina, Pakito, Cloud. Masih semua. Ini kalau dijadikan satu tim nggak bisa. Wah, iya dong. Karena ada 2 gol. Nggak bisa Dua kan? Marston. Kalau nge-rank sekarang kalau kayak gitu invalid ya. Kalau semuanya gol. Auto bronze. Tuh, bro. Rebutan farming. Oke, tapi memang dengan masih ya bergulir walaupun udah ada update patch juga, ini masih menjadi top priority untuk pick saat ini dan terlihat dengan adanya prioritas ke arah Beatrix yang diamankan dari cewek tadi langsung ya. Dan Cloud, kita nampaknya masih belum melihat Cloud sejauh ini ya. Ya, karena mungkin setup dari Cloud sendiri cukup lama ya. Ya. Untuk bisa dimainkan, kayak dia butuh buat ambil dari Art of Thievery-nya, butuh item juga. Sedangkan Beatrix ini jauh lebih stabil. Dari ya, dia tinggal nunggu adanya umpan di depan, baru akhirnya dia yang maju. Kalau Beatrix, ya. Kalau Cloud biasanya dia buka duluan, dia ketika duluan juga. Jaga posisi. Jaga posisi. Karena banyak banget sisi-sisi yang muncul sih. Kayak Cloud harus masuk dan Ya. banyak banget juga yang untuk bisa ngehentiin dia. Kayak bahkan ketemu sama Fredrin aja ini kan lumayan jadi hambatan gitu Ya, kan. dan itu yang biasanya memaksakan Cloud untuk pakai Purify kan. Ya. Dimana biasanya memang Cloud ini lagi ngincer sprint atau apa ya nggak bisa, harus pakai Purify. Ya dengan Purify dipaksa untuk pakai Purify ya dan kita akan bisa melihat dari Beatrix yang sekarang muncul head to head dengan adanya Melissa. Aku ngebahas dari gold lane ya. Oke. Dengan adanya tadi top 5 pick juga. Karena balik lagi dengan adanya power pick heroes. Ya.
Ini power pick-nya buat Super Saiyan ya. Buat Super Saiyan yang tadi sempat dimention sama Om Wawa, kalau misalkan siapapun yang ketemu sama Bigetron Alpha, ini biasanya band ke arah Melissa-nya. Tapi sekarang Melissa diambil dan dengan tipikal Super Saiyan yang mandiri, apalagi dengan Melissa yang dia punya teritori nyaman, dia bisa buka vision dengan Muddles. Ya. Itu yang udah mulai coba untuk dilakukan sama Onyx ke press lane gold-nya. Ya, tapi kita belum lihat item apa yang dipakai oleh Melissa ya. Ke critical chance kah? Atau masih tetap bermain dengan attack speed? Ya. Karena kalau dia memang mau main ke attack speed juga ya pakai Haskell bisa. Oke, tapi Ultra Danang akan membalikan kita ke Land of Dawn. Thank you Ultra Danang. Langsung kita menuju ke Land of Dawn nih. Ultraman maksudnya. Ultra Danang. Oke, baiklah. Tapi nampaknya tadi ada satu pergerakan di mana Super Saiyan-nya memang tumbang ya. Ada satu death yang didapatkan juga. Mas Sarsi udah dapetin 2 poin kill. Berarti tadi rotasi yang dilakukan oleh Sarsi ini mempunish keberadaan dari Super Saiyan. Oke. Dari build-nya tadi Melissa dengan attack speed ya. Masih tetap dengan penetration juga nih untuk damage dengan physical attack yang maksimal. Oke, walaupun physical damage yang maksimal tapi di depan sana pasukan Bigetron Alpha akan coba berkutat di arah turtle. Kairi dibiarkan untuk melakukan clear minion, mendapatkan gold pass terlebih dahulu. Ini berbanding terbalik dengan sosok dari Super Ken yang dia akan coba clearnya itu di dalam turret. Ketika di dalam turret, tandanya ada mundur sedikit. Dan keuntungan dari Bigetron Alpha adalah tidak ada purple buff untuk Kairi. Akankah diselamatkan dengan momentum saat ini? Atau mereka akan melepaskan begitu saja? Oh no. Gue lihat Kairi dapetin purple buff dari Super Ken. Betul. Iya, nyebrang dia tadi ya. Oh, dia nyebrang. Tandanya Kairi ini nggak ada rugi sama sekali dan bahkan rugi itu di tangan dari Bigetron Alpha. Tapi sepertinya akan ada team fight terjadi. Mereka udah standby dari Super Vein membuka tembakan. Depan sana Put akan coba ditangkap oleh Super Sorry Talk. Setengah darah telah terjadi. Seseorang coba dibuka. Utility masih ditahan. Kembali ke bawah. Running masih from Kyrie. Lagi-lagi mengamankan semua objektif dari Onyx. Mereka masih motivat. Kembalikan kembali keadaannya. Semua berbanding terbalik. Bahkan mereka punya semua power. Mereka punya semua untuk mendapatkan Bigetron Alpha dengan regenerasi yang hampir saja kena. Ini tariknya ada 2 ya. Ada Yes. Keyboy, ada Shadow Stampede. Mereka punya power, mereka punya tarik, mereka punya damage dan gold. Bigetron Alpha nggak bisa berbuat apa-apa di sana. Yap, dan ini adalah prediction untuk match kita yang kedua. 50-50 masih sosok, tapi kita bisa melihat gimana cewek bisa dapetin space-nya juga. Bahkan outer turret dihancurkan. Dan, wow, Kairi dengan satu buah retribution, sekarang udah membuat adanya gap level antara kedua jungler ini ada 2 perbedaannya. Otan, itu dia sengaja di poking damage-nya. Sengaja untuk poking damage dan dia sepede itu kalau dia akan dibantu dengan power up dari teman-temannya loh. Dan ini membuat dari Bigetron Alpha agak sedikit buyar kayaknya karena mereka sekarang udah jalan harus bareng-bareng. Benar. Dan ini berarti mematahkan untuk jalur farming dari Super Ken. Yap. Dan di saat misalkan Super Ken pun Dipendam Magic Boy all in menuju ke arah Super Spin. Informasi yang telah diberikan ternyata itu by time. Lihat di arah bottom lane. Dengan semua distraction yang dilakukan Onyx di arah River. Kyrie dengan maksimalnya dia dapetin turret. Dia farming lagi balik. Dan ketika dia sampai ke arah top lane, dia udah siap untuk lot berikutnya. wah, dan ada game fact by Grab nih. Alucard terakhir kali dipakai di MPL ID Season 8 sebanyak 5 kali picks dengan 3 pengguna, yaitu Albert, Jisa, dan Sally Boy dengan win rate 60%. Dan itu udah 5 season yang lalu. Tapi kalau misalnya kita kembali kepada gamenya, balik lagi dengan adanya Alucard, power split push atau yang bisa ngejalanin lane jauhnya ini agak sedikit terhambat ya Om. Yap. Karena memang ya sekali lagi dengan one way ticket mereka harus berhati-hati dan split pushnya yang menjadi makanan sekarang. Onyx mereka memaksimalkan bagaimana usage dari hero mereka. Hayabusa yang selalu split push, Hayabusa yang selalu bisa melakukan harassment masuk ke dalam jungle seorang diri. Ya, kalau misalkan Super Ken mau maju pun dia harus ngasih badannya. Betul. Dan ini ada 2 potensi untuk menarik dari Super Ken tersebut. Dan sekarang nampaknya ada fight nih. Oke, tapi langsung ada flicker keluarkan Super Pain dengan onward yang dimiliki. Hilang begitu saja. Masih ada total safety. Cewek tidak ditumbakin. Tapi para pasukan dari Bigetron Alpha mereka juga harus melihat di mana para pasukan dari Onyx memasuk tim fight yang selanjutnya. Sat saja leviting. Ketika Sat ditumbangin, Kairi is coming. The Lover Shadow Kill. Itu dia. Sandwich Gaming sudah melihat double kill. Sat hanyalah sebuah beat yang dimakan oleh Bigetron dan diselesaikan oleh Kairi. Don't
Days kali ini hanya eksekutor memakan 2 poin kill, membuat mereka free lock dan no case back for this time. Yes, dan ini adalah memang tipikal dari jelasan Zai dengan power baitingnya yang dia miliki. Ya, dan bahkan dia ada langsung ke bottom lane dia karena udah pasti jelas Oh. menang. Oh, happy birthday Super Cat! Permainan Wesker yang sudah lama kita tidak lihat. Super Cat langsung tumbang turun di depan sana. Wow, yes, itu dia. Power pick up jelas dipegang oleh Onyx tadi dengan adanya Divine Guardsman juga. Di lini depan, mereka punya Glue yang juga nge-distract. Ini berdua bersama dengan Sun. Seakan masih belum ada jawaban yang pasti. Karena memang Melissa ini multiple shot, tapi tidak mudah untuk bisa cepat menumbangkan Butch. Ya, apalagi ekstra kerja keras juga kalau misalkan ada altar yang selalu tepat waktu untuk nge-backup pemain-pemain dari Onyx. Dan balik lagi, tanpa adanya power untuk bisa ngejalanin split push dan juga lane jauhnya, ini udah mulai terbengkalai. Sekali dari Melisanya ataupun dari Fredrin ini ikutin fight, itu bakal bisa di-split oleh Kairi. Ya, dan bahkan, oke, Melissa adalah marksman yang mandiri. Ada go away-nya, tapi Shadow Kill tetap masuk ke dalam. Ya, karena itu nggak kelihatan kan Shadow. Udah nempel duluan. Siap gak menabrakkan dirinya juga. Tapi untuk kali ini Lord yang pertama bakal coba untuk dimanfaatin 10.000 perbedaan di menit yang ke-10. Bigatron Alpha, mereka harus mencoba untuk menjaga asa mereka untuk bisa melakukan comeback. Oke, tapi nampaknya dia masuk lane. Konflik game telah terjadi. Dapatkan Kiboy terdeteksi begitu saja. Masih coba untuk menahan. Tidak mau terlalu terburu-buru. Ternyata itu hanyalah sedikit bahkan Reda dapatin from cewek. Kali ini belum dikeluarkan dan langsung ini minus patient. Berubahkan 1 poin kill yang sangat mahal ditambah dengan 2 poin kill. Kertas dari sana Kairi menjaga super sakit dan untungnya terbagi dua. Tapi sayangnya defense terlalu sakit. Ini bencana. Onyx berhasil memperpanjangkan Bikin Alpha di game pertama dengan sangat cepat tepakan. Double kill dari cewek menutup game pertama. Perbedaan